Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum semuanya, saya di sini akan mempresentasikan analisis laporan keuangan pada PT Bumi Citra Permai Tbk. Yang pertama, analisis likuiditas. 1. Current ratio dengan rumus aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Pada tahun 2020 dengan aset lancar 395,767,984,973. Kemudian dibagi dengan hutang lancar yaitu 308,300,995,925 dan hasilnya 1,2837. Kemudian dipersenkan menjadi 1,3%. Pada tahun 2021 aset lancar berjumlah 347,736,855,343. Kemudian dibagi dengan hutang lancar yaitu 101,144,035,422 dan hasilnya 3,4380. Kemudian dipersenkan menjadi 3,4. Kemudian cara mengetahui pertumbuhan current ratio yaitu tahun 2021 dikurangi tahun 2020 kemudian dibagi dengan tahun 2021 yaitu 3,4 dikurangi 1,3 kemudian dibagi 3,4 dan hasilnya 0,62%. Jadi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penaikan yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,3% dan di tahun 2021 sebesar 3,4%. Maka perusahaan tahun ini dalam membayar likuiditas perusahaan cukup efisien. Yang kedua yaitu quick ratio dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan kemudian dibagi dengan hutang lancar. Pada tahun 2020 aset lancar yaitu 395,767,984,973. Kemudian dikurangi persediaan yaitu 344,705,425,252. Kemudian dibagi dengan hutang lancar yaitu 308,300,895,925 dan hasilnya 0,1656. Kemudian dipersenkan menjadi 16%. Pada tahun 2021 yaitu aset lancarnya 347,736,855,343. Kemudian dikurangi persediaan yaitu 292,681,420,255. Kemudian dibagi dengan hutang lancar yaitu 1,101,144,035,422 dan hasilnya 0,5443. Kemudian dipersenkan menjadi 54%. Jadi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penaikan di tahun 2020 sebesar 16% dan di tahun 2021 sebesar 54%. Maka perusahaan tahun ini dalam membayar likuiditas perusahaan cukup efisien. Yang ketiga yaitu cash ratio dengan rumus sama dengan cash dibagi dengan hutang lancar. Pada tahun 2020 dengan cash 8,560,886,381. Kemudian dibagi dengan hutang lancar yaitu 309,300,895,925 dan hasilnya 0,0278. Kemudian dipersenkan menjadi 3%. Pada tahun 2021 dengan kas 12,465,207,579 dan dibagi dengan hutang lancar yaitu 101,144,035,422 dan hasilnya 0,1232 dan dipersenkan menjadi 12%. Jadi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penaikan pada tahun 2020 sebesar 3% dan di tahun 2021 sebesar 12%. Maka perusahaan tahun ini dalam membayar likuiditas perusahaan cukup efisien. Yang ketiga selanjutnya yaitu analisis leverage. 1. Debt to asset ratio atau DAR dengan rumus TU dibagi dengan TA. Pada tahun 2020 TU sebesar 460,672,453,925. Kemudian dibagi dengan TA yaitu 909,264,462,663 dan hasilnya 0,5088. Kemudian dipersenkan menjadi 50%. Pada tahun 2021 dengan TU 404,374,923,594. Kemudian dibagi dengan TA yaitu 887,073,065,396 dan hasilnya 0,4964. Kemudian dipersenkan menjadi 49%. Jadi pendanaan yang dimiliki perusahaan melalui utang di tahun 2020 sebesar 50% dan di tahun 2021 turun menjadi sebesar 49%. 2. Debt to equity ratio atau DER dengan rumus TL dibagi dengan TE. Pada tahun 2020 TL yaitu 462,672,453,925. Kemudian dibagi dengan TE yaitu 466,592,008,738 dan hasilnya 1,0360.
kemudian dipersenkan menjadi 100%. Pada tahun 2021 yaitu TL 440,374,923,594, kemudian dibagi dengan TE yaitu 446,698,141,802 dan hasilnya 0,9858, kemudian dipersenkan menjadi 98%. Jadi jumlah ekuitas yang dijaminkan atas utang perusahaan menurun dari tahun 2020 sebesar 100% dan sedangkan pada tahun 2021 sebesar 98%. Maka jumlah ekuitas pada tahun ini tidak efisien. Yang ketiga yaitu Interest Coverage Ratio atau ICR dengan rumus EBIT dibagi dengan beban bunga. Pada tahun 2020 EBIT sebesar min 4,159,761,783 dibagi dengan beban bunga yaitu 163,649,917 dengan hasilnya min 2 5,4186 atau dengan min 25 kali. Pada tahun 2021 EBIT sebesar min 2,724,931,140 kemudian dibagi dengan beban bunga yaitu 49,525,412 dengan hasilnya min 30,4375 atau dengan sama dengan min 30 kali. Jadi pada tahun 2020 perusahaan memiliki nilai min 25 kali tidak mampu membayar bunga atas utangnya dan meningkat pada tahun 2021 dengan nilai min 30 kali. 4 yaitu long term debt to equity ratio atau LTDR dengan rumus utang jangka panjang dibagi dengan TE atau total ekuitas. Pada tahun 2020 utang jangka panjang yaitu 154,371,558,000 dibagi dengan TE yaitu 446,592,008,738 dan hasilnya 0,3456 kemudian dipersenkan menjadi 34%. Pada tahun 2021 yaitu utang jangka panjang 339,230,888,172 dan dibagi dengan TE yaitu 446,698,141,802 dan hasilnya 0,7594 kemudian dipersenkan menjadi 75%. Jadi pada tahun 2020 perusahaan menjaminkan setiap nilai 34% modal yang dimilikinya untuk melakukan pinjaman jangka panjang dan pada tahun 2021 perusahaan menjaminkan setiap nilai 75% modal yang dimilikinya untuk melakukan pinjaman jangka panjang. Selanjutnya yaitu analisis profitabilitas. 1. GPM atau Gross Profit Margin dengan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2020, laba kotor sebesar 35,309,967,802. Kemudian dibagi dengan penjualan yaitu 73,155,228,143 dengan hasil yaitu 0,4326. Kemudian dipersenkan menjadi 43%. Pada tahun 2021, laba kotor sebesar 34,509,884,396 kemudian dibagi dengan penjualan yaitu 60,409,520,263 dan hasilnya yaitu 0,5712 kemudian dipersenkan menjadi 57%. Jadi laba kotor perusahaan pada tahun 2020 sebesar 43% dan pada tahun 2021 naik sebesar 57%. 2. NPM atau Net Profit Margin dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2020, laba bersih sejumlah 12,974,015,840 dibagi dengan penjualan yaitu 73,155,228,143 dan hasilnya 0,1773 sama dengan 17%. Pada tahun 2021, laba bersih sejumlah 106,133,064 dibagi dengan penjualan yaitu 60,409,520,263 hasilnya 0,0017 atau sama dengan 0,17%. Jadi laba bersih perusahaan pada tahun 2020 sebesar 17% dan pada tahun 2021 sebesar 0,17%. Yang ketiga yaitu ROS atau Return on Sales. Rumusnya yaitu EBIT dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2020, EBIT sebesar min 4,159,761,783 dibagi dengan penjualan yaitu 73,155,228,143. Hasilnya yaitu min 0,0568 atau sama dengan min 5%. Pada tahun 2021, EBIT sebesar min 2,724,931,140 dibagi dengan penjualan yaitu sebesar 60,409,520,263. Hasilnya yaitu min 0,0451 sama dengan min 4%. Jadi laba sebelum bunga dan pajak di tahun 2020 sebesar min 5%, pada tahun 2021 sebesar min 4%. Selanjutnya yaitu ROA atau Return on Asset dengan rumus yaitu laba bersih dibagi dengan TA atau total aset. Pada tahun 2020 sebesar 12,974,015,840 dibagi dengan TA sebesar 909,264,462,663. Hasilnya yaitu 0,0142 sama dengan 1%. Pada tahun 2021
laba bersih sebesar 106,133,064 dibagi dengan TA sebesar 887,073,065,396. Hasilnya yaitu 0,001 atau sama dengan 0,01%. Jadi laba dari total aset yang dimiliki perusahaan di tahun 2020 sebesar 1% dan pada tahun 2021 sebesar 0,01%. Selanjutnya adalah ROE atau Return on Equity. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan TE atau total ekuitas. Pada tahun 2020 pada penjumlahan di samping hasilnya adalah 0,0290 atau sama dengan 2%. Pada tahun 2021 pada penjumlahan di samping hasilnya adalah 0,002 sama dengan 0,02%. Jadi laba dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan di tahun 2020 sebesar 2% dan pada tahun 2021 sebesar 0,02%. Selanjutnya yaitu analisis aktivitas 1 perputaran persediaan atau rasio inventory. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Pada tahun 2020 hasil dari perhitungan di samping yaitu 0,2122. Pada tahun 2021 hasil dari perhitungan di samping yaitu 0,2064. Rasio inventory index rumusnya yaitu 365 dibagi dengan rasio inventory. Pada 2020 hasilnya yaitu 1,720 atau sama dengan 2 hari. Pada tahun 2021 yaitu hasilnya 1,768 atau sama dengan 2 hari. Jadi, nilai rasio perusahaan dalam mengkonversi persediaan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 21 kali lebih cepat inventory of day-nya selama 2 hari dan pada tahun 2021 sebesar 20 kali lebih cepat inventory of day-nya selama 2 hari. 2. Rasio perputaran piutang atau rasio receivable. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan piutang. Pada tahun 2020 hasil dari perhitungan di samping yaitu 7,0210. Pada tahun 2021 hasil dari perhitungan di samping yaitu 10,6753. Rasio receivable index rumusnya yaitu 365 dibagi dengan rasio receivable yaitu pada tahun 2020 hasil dari perhitungan di samping yaitu 51 hari dan pada tahun 2021 hasil dari perhitungan di samping yaitu 34 hari. Jadi nilai rasio perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran tunai dari pelanggan lebih cepat sebanyak 7 kali dengan receivable of days di tahun 2020 sebesar 51 hari. Di tahun 2021, perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran tunai dari pelanggan lebih cepat sebesar 10 kali receivable of days di tahun 2021 sebesar 34 hari. 3. Yaitu rasio perputaran utang atau rasio payable. Rumusnya yaitu HPP dibagi dengan utang usaha. Pada tahun 2020 hasil dari perhitungan di samping yaitu 6,6943. Pada tahun 2021 yaitu hasil dari perhitungan di samping yaitu 9,1172. Rasio payable of days rumusnya yaitu 365 dibagi dengan rasio payable. Pada tahun 2020 hasil perhitungan di samping yaitu 54 dan pada tahun 2021 perhitungan di samping hasilnya yaitu 40. Jadi pada tahun 2020 perusahaan mampu membayar hutang kepada pemasok sebesar 6 kali lebih cepat dengan payable turnover per hari selama 54 hari dan mengalami penaikan pada tahun 2021 dengan nilai 9 kali lebih cepat pembayaran hutang dengan payable per hari selama 40 hari. 4. Perputaran modal kerja. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan modal kerja, yaitu dari pengurangan dari aset lancar dikurangi hutang lancar. Pada tahun 2020 hasil dari perhitungan di samping yaitu 0,8363. Pada tahun 2021 hasil dari perhitungan di samping yaitu 0,2449. Jadi nilai modal kerja perusahaan pada tahun 2020 sebesar 83% dan nilai modal kerja pada tahun 2021 naik sebesar 24%. Yang kelima yaitu fixed asset turnover. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan aset tetap. Pada tahun 2020 hasil dari perhitungan di samping yaitu 1,8628. Pada tahun 2021 hasil dari perhitungan di samping yaitu 3,0391. Jadi nilai rasio aktiva tetap tahun 2020 sebesar 186% dan menaik di tahun 2021 sebesar 300%. Yang terakhir, yang keenam adalah perputaran total aset. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan total aset. Pada tahun 2020, hasil dari perhitungan di samping yaitu 0,0804. Pada tahun 2021, hasil perhitungan di samping yaitu 0,0680. Jadi, nilai rasio perusahaan pada tahun 2020 sebesar 8% dan di tahun 2021 menurun sebesar 6%.
Selanjutnya yaitu analisis pasar. Yang pertama adalah APS atau earning per share. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pada tahun 2020, laba bersih berjumlah 12,974,015,840 dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu 1,429,915,525 dan hasilnya yaitu 9,0732. Pada tahun 2021, laba bersih berjumlah 106,133,064 dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu 1,429,915,525 dan hasilnya yaitu 0,0742. Jadi pada tahun 2020 perusahaan menghasilkan 9,073,200 dan mengalami penurunan di tahun 2021 yaitu sebesar 74,200. 2. PER atau Price Earning Ratio. Rumusnya yaitu harga saham dibagi dengan EPS. Pada tahun 2020, harga saham sejumlah Rp75 dan dibagi dengan EPS yaitu 9,0732 dan hasilnya yaitu Rp8. Pada tahun 2021, harga saham yaitu Rp92 dibagi dengan EPS yaitu 0,0742 dan hasilnya 1,239. Jadi jumlah saham pada tahun 2020 sebesar Rp8 dan mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 1.239. Maka semakin besar nilai PER suatu saham, maka semakin mahal harga saham. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to